Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah globalisasi akan menjelaskan materi kami tentang perspektif terhadap globalisasi. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu globalisasi. Jadi, globalisasi menjadi satu kata yang sering kali terdengar belakangan ini, terutama pada abad ke-21 sekarang ini. Pro kontranya pun banyak sekali yang mewarnai perjalanan globalisasi menjadi sebuah fenomena perubahan yang terjadi secara menyeluruh, dirasakan secara kolektif dan mempengaruhi banyak orang, baik itu lintas wilayah maupun lintas negara, yang mempengaruhi berbagai hal termasuk gaya hidup, lingkungan, dan segala macam. Dunia berubah dan globalisasi adalah dunia yang terhubung atau connected world maksud kami, seolah tanpa batas. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi yang memudahkan pertukaran informasi, globalisasi makin tidak dapat dihindari. Suka tidak suka, globalisasi akan terus berjalan. Pertukaran ide makin instan. Tidak hanya ide dalam artian ideologi, tetapi juga ide pertukaran manusia, ide pertukaran ekonomi, ide pertukaran materi yang semuanya terjadi dengan mudah dan cepat. Bahkan transaksi keuangan lintas benua semakin memungkinkan untuk dilakukan dalam hitungan detik. Sejumlah uang dengan nominal yang sangat besar bisa dapat menyeberang ke benua berikutnya. Dengan menguasai kapital, kita bisa melakukan apa saja dengan waktu yang cepat dan sangat mudah. Baiklah, itu saja pengertian globalisasi dari saya. Langsung saja kita ke materi selanjutnya mengenai berbagai perspektif dalam globalisasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang realis memandang globalisasi. Paradigma realis itu meyakini bahwa aktor satu-satunya dalam dunia internasional adalah negara, di mana cara pandang terhadap dunia bersifat anarkis yang menganggap bahwa perang dan damai adalah suatu fenomena dunia yang bersifat wajar yang berangkat dari individu yang membentuk negara tersebut. Lalu, kemudian muncul kasus globalisasi, baik berupa fenomena realitas sosial dunia internasional maupun atau merupakan suatu keadaan yang dibentuk oleh negara atau individu. Jika kita memakai kacamata realis, globalisasi adalah suatu keadaan bentukan dari oknum atau aktor negara yang tentunya ada peranan kepentingan nasional negara tersebut. Secara realis, menurut saya globalisasi adalah hal yang wajar berupa bentukan real dari kegiatan sebuah negara untuk memperluas kekuasaannya. Jika berbicara tentang realis, kita akan berbicara tentang bagaimana fenomena dunia internasional ini sangat keras, di mana setiap negara akan mengusahakan setiap kegiatan maupun untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Salah satunya dengan cara globalisasi ini. Globalisasi di sini adalah suatu proses yang bertugas sebagai pembawa nilai-nilai tertentu dari suatu negara asalnya, nilai tersebut untuk dipahami dan dilaksanakan di negara tujuannya. Namun kita harus membatasi apa yang kita lihat hanya dalam konteks negara yang berperan. Jika kita mengambil contoh konkretnya dalam bidang teknologi misalnya, secara kasat mata kita sadar bahwasanya di negara Indonesia tercinta ini kita banyak menggunakan produk dari buatan negara Jepang. Negara tersebut melebarkan sayapnya di Indonesia. Hal ini jika dipandang secara realis, namun secara sadar tentunya pada organisasi internasional, MNC, dan berbagai macam komunitas lainnya bergerak dan tidak sangat umum hubungannya yang terbentuk hanya lintas kegiatan kenegaraan saja. Ada banyak komponen ternyata di dalamnya, dalam bidang kebudayaan misalnya, pendidikan, ekonomi, atau bahkan yang lebih buruk jika gaya hidup sudah bisa diglobalisasikan, dan juga komponen inti di dalamnya misalnya agama. Jika kita sudah aware dengan hal seperti ini, maka
kita tidak lagi memandang globalisasi itu secara realis, tetapi kita sudah mengganti kacamata kita dengan paham untuk mengiris lagi helai demi helai globalisasi di dunia internasional. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai liberalis memandang globalisasi. Nah, berbicara tentang liberalis, maka kita akan berbicara tentang kebebasan. Nah, tanpa sekat dan di mana setiap pihak memiliki kesetaraan dalam mengusahakan apa yang mereka biasa usahakan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang mengikat mereka untuk tidak sewenang-wenang. Begitupun jika kita berbicara tentang globalisasi. Tidak ada sekat teritorial yang memisahkan, sehingga secara umum kita juga dapat mengatakan kebebasan. Dalam melihat fenomena globalisasi dengan kacamata liberalis, ternyata globalisasi itu tidak hanya pada ruang lingkup negara saja. Ada banyak hal yang ternyata telah diglobalisasikan dalam dunia internasional. Nah, sekarang ini misalnya saja ideologi, gaya hidup, pendidikan, dan bahkan yang paling parahnya adalah agama. Contoh konkret misalnya adalah gaya hidup hedonisme yang banyak dianut oleh kaum muda kita sekarang ini. Nah, tanpa sadar mereka telah terkurung dalam hegemoni barat yang mereka yakini bagus dan paling terdepan dalam peradaban, yang lagi-lagi tanpa kita sadari ternyata ini semua adalah hasil permainan media yang menyihir mindset kita untuk tidak berpikir lagi secara independen. Nah, dalam hal pendidikan misalnya, maraknya sistem pendidikan yang berbasis internasional yang dianut oleh sekolah-sekolah negeri di kota sekarang ini. Tanpa sadar lagi, kita sebenarnya belum siap untuk hal tersebut. Baik dari tenaga pengajar dan sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, tapi kita dipaksakan untuk ikut serta dalam keadaan yang seperti ini karena kita tidak punya pilihan lagi. Nah, itulah globalisasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemikiran Gramsci. Apa itu pemikiran Gramsci? Pemikiran Gramsci itu adalah sebuah pemikiran yang di dalamnya terdapat sebuah konsep terkenal yang dikenal dengan nama hegemoni, yang dimana pemikiran ini dipelopori oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf dari Italia. Dalam pemikirannya, beliau memandang bahwa globalisasi adalah sebagai suatu sistem yang sangat berkaitan dengan mengakar tentang perluasan sesuatu yang melintasi sekat dan cara yang berkekuatan untuk menyebarkan hegemoni. Di sini beliau memandang bahwa globalisasi ini tentang sebuah media penyebaran. Globalisasi yang kita bicarakan mengenai medianya adalah alat pendistribusian informasi kepada masyarakat sebagai orang yang menerima informasi. Seperti misalnya melalui siaran televisi yang sangat merupakan media yang sangat muhtahir atau sangat potensial dalam penyebaran informasi. Informasi seperti apa contohnya? Informasi seperti misalnya tentang kekuatan-kekuatan ekonomi negara-negara barat, bagaimana mereka memasarkan produknya, itu adalah sebuah informasi yang bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Sehingga pada akhirnya dari penyebaran perluasan berita tersebut lahirlah sebuah brand-brand terkenal seperti yang kita kenal dengan Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan sejenisnya, yang bahkan hal itu pun akan berdampak kepada pasar-pasar tradisional. Inilah dampak lain dari penyebaran hegemoni yang mendunia ini. Semakin menggilanya penyebaran hegemoni ini, akan semakin terkikisnya pasar-pasar tradisional. Kita lihat saja, bahkan dari seluruh penjuru dunia sampai ke Afrika pun, anak-anak kecil bahkan pun mengkonsumsi Coca-Cola yang merupakan soft drink dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa hegemoni dari hal tersebut telah menjamur ke seluruh penjuru dunia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai critical theory. Apa itu critical theory? Critical theory adalah sebuah teori yang merupakan gabungan dari beberapa teori-teori, sehingga melahirkan sebuah teori baru yang dikenal sebagai critical theory. Critical theory ini merupakan sebuah teori yang selalu mengkritik dan akan selalu mengkritik
dan tidak memiliki solusi dari kritikan tersebut, sehingga tidak ada penyelesaian akhir dari hasil kritikan tersebut. Lalu bagaimana critical theory ini memandang globalisasi? Pengkritikan terhadap globalisasi ini akan dilakukan oleh orang-orang yang nantinya anti terhadap globalisasi. Mereka akan memandang globalisasi yang didefinisikan sebagai pembuka sekat-sekat di dunia ini sehingga terjadi sebuah kebebasan itu adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Kenapa tidak seharusnya terjadi? Hasil akhir dari globalisasi ini akan dinilai jelek bagi orang-orang yang anti globalisasi dalam critical theory. Misalnya seperti apa? Seperti misalnya yang pintar akan semakin pintar, yang bobrok akan semakin bobrok. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi sebuah kebebasan, itu tidaklah baik untuk kita terapkan dalam kehidupan. Nantinya pun yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Artinya globalisasi hanya akan memperbaiki atau bermanfaat bagi sebelah pihak saja, tidak keseluruhan pihak. Itulah bagaimana critical theory memandang dari globalisasi yang sedang berlangsung sampai saat ini. Selanjutnya adalah mengenai perdebatan-perdebatan yang terjadi tentang globalisasi. Orang-orang yang mendebatkan tentang globalisasi ini dikenal atau diberi nama The Great Globalization Debate. Menurut Manfred Stanger, mereka memperdebatkan mengenai 3 hal. Yang pertama tentang definisi, interpretasi, dan konsep dari globalisasi itu sendiri akan seperti apa. Seperti yang kita ketahui, ketika terjadi sebuah perdebatan akan ada pihak-pihak yang menjadi aktor perdebatan. Lalu siapakah mereka? Di sini ada 3 pihak yang terlibat dalam debat mengenai globalisasi ini. Yang pertama adalah hiperglobalisasi. Mereka adalah orang-orang yang berpandangan bahwa globalisasi ini merupakan suatu era baru. Era baru ini yang nantinya masyarakat harus tunduk terhadap perekonomian dan juga pasar dunia. Dalam artian mereka memandang bahwa ekonomi adalah segalanya, sehingga pada akhirnya lahirlah pasar tunggal, lahirlah persaingan-persaingan global misalnya. Selanjutnya adalah pihak kedua dalam debat mengenai globalisasi, yakni pihak skeptis. Pihak skeptis memandang globalisasi sebagai sesuatu yang tidak nyata atau hanya berbentuk imajiner saja. Mereka memandang bahwa globalisasi ini nantinya hanya akan menyebabkan terkikisnya integrasi bangsa, karena mereka melihat bahwa dalam suatu perekonomian negara itu sebuah pemerintah memiliki peran penting atau sebagai aktor dalam kegiatan ekonomi tersebut. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan pemerintah atau negara memiliki sebuah regulasi atau sebuah hak untuk mengatur bagaimana jalannya perekonomian tersebut. Pihak ketiga selanjutnya adalah transformasionalis. Mereka memandang bahwa globalisasi adalah sebuah motor penggerak di berbagai aspek, misalnya dalam aspek sosial, politik, dan juga ekonomi modern. Mereka beranggapan bahwa globalisasi ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan kekuatan dan juga fungsi pemerintah nasional. 5 pembicaraan atau 5 topik yang mereka perdebatkan secara garis besarnya adalah mengenai yang pertama konseptualisasi, yang kedua mengenai dampak, yang ketiga mengenai penyebab, yang keempat adalah mengenai periodenisasi, dan yang kelima adalah mengenai lintasan dari globalisasi tersebut. Memasuki tahun 1970-an, orang-orang yang mendebatkan mengenai globalisasi yang kita kenal dengan nama The Great Globalization Debate akhirnya menemukan titik terang terhadap perdebatan mereka. Setidaknya mereka menyepakati 5 poin dari perdebatan mereka. Apa saja ke-5 poin tersebut? Salah satunya mengenai definisi globalisasi. Mereka menyepakati bahwa definisi dari globalisasi ini adalah meningkatnya hubungan antar negara, intensifikasi hubungan sosial, disertai mempersempitnya ruang, jarak, dan waktu, dan juga penghapusan sekat-sekat sehingga ide-ide antar negara mudah tersalurkan.
ketika debat itu berlangsung, debat ini juga menjadi sebuah penanda atau sebuah fenomena penting dalam perkembangan globalisasi. Debat ini bukan hanya dinilai sebagai kontensasi keberagaman paham-paham mengenai globalisasi saja, tapi juga merupakan sebuah sistematika berpikir yang akhirnya menjadikan globalisasi sebagai sebuah studi yang holistik dalam memahami dan juga menanggulangi dampak dari globalisasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.